Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pelajaran pertama dari kursus gratis Excel sampai jago, insya Allah. Dalam pelajaran pertama ini, kita belajar akan mengeksplor tentang menu-menu. Kali ini adalah menu home. Langsung saja. Pertama di menu home ini ada beberapa submenu ya. Kita coba dari menu pertama, font. Apa saja yang ada di sana dan bagaimana kita mengoptimalkan submenu ini. Kita coba tulis dulu judul sheet ya. Latihan Excel. Nah, kita sudah menulis latihan Excel. Kita akan mempercantik tulisan ini. Kita bisa pilih hurufnya. Huruf Calibri saja. Besarnya kita pilih. Nah, ini dengan mengeklik ke besar ukuran huruf ini, menjalankan kursor di atas angka-angka, secara otomatis nanti Excel akan menampilkan tampilan sesuai dengan ukurannya. Bisa juga pakai menu yang di kanan ini, tinggal klik untuk yang besar. Huruf yang lebih kecil akan menjadikan tulisan menjadi lebih kecil. Kemudian kita juga bisa mempertebal huruf itu, nih menunya di sini, atau memiringkan huruf atau mengunderline garis bawah. Bagaimana menghilangkan format supaya saya salah misalnya, tidak mau saya tebalin, klik saja nih yang di atas, yang tandanya hitam ini berarti sedang aktif. Kita boldnya kita klik kembali, atau underline-nya kita mau ganti dengan yang double underline. Nah, kemudian kita juga bisa kasih warna huruf. Kita tinggal pilih seperti tadi, tinggal kita arahkan kursornya di atas warna-warna itu, maka secara otomatis Excel akan menunjukkan perubahan warnanya. Klik, misalnya kita pilih biru. Nah, kemudian fungsi dari fill color ini adalah mewarnai sel. Selnya kita warnai, misalnya ganti aja warna hijau. Nah, oh ya, sekaligus juga ini memperlebar kolom, tinggal klik, ditarik, arahkan kursor ke pembatas sampai kemudian muncul tanda silang, tinggal kita tarik sesuai dengan keperluan kita. Bisa juga nih yang kolomnya ke bawah ya. Mengembalikannya bisa ditarik lagi atau cukup di klik 2 kali di menu ya, di kursor yang bagian kanan ya, bagian kiri. Kemudian kita tulis lagi latihan Excel, bawahnya itu adalah kursus gratis Excel sampai jago. Nah, ini misalnya begini, kursus gratis Excel sampai jago. Nah, ini saya sebenarnya kepengen mempertebal kursusnya saja. Nah, tinggal di blok, nanti akan muncul di sini pilihannya bold. Nah, saya mau kasih gratisnya dengan tulisan merah. Pilih di sini gratis tulisan merah ya. Kemudian saya mau Excel-nya saya kasih miring, boleh. Sampainya saya kasih garis bawah underline, boleh. Sementara jagonya kita kasih double garis bawah, boleh. Nah, jadinya seperti ini ya, gampang ya. Nah, sekarang
menu border. Border ini gunanya adalah menu untuk memberi garis pada sisi-sisi sel. Ada bottom border, top border di bagian atas saja, left border bagian kiri saja, right border bagian kanan. Kemudian no border berarti menghilangkan border. All border, kita mengisi semua border-border ini, ya. Kita mau menghilangkan bordernya, kembalikan aja no border, nanti hilang sendiri, ya. Nah, di border ini kita bisa pilihannya banyak ya. Tick outside border ini berarti sekitar yang kita blok itu, kemudian kita kasih list. Silahkan dicoba-coba, ini tidak terlalu susah. Kita ingin mengganti warna. Nah, warna border itu menjadi hitam. Nah, ini bisa model begini. Kok warna garisnya 2? Ya, tinggal kita ganti saja. Ini line style. Nah, line stylenya kebetulan 2. Kalau kita mau ganti yang satu agak tebal ya, pakai ini. Nih misalnya, nah ini agak tebalan ya, tinggal pilih-pilih, klik. Nah, kemudian ada line color, kemudian line style. Kalau mau menghapus, erase border ini untuk menghapus, tinggal diklik. Mana yang mau kita hapus, klik. Nah, ini langsung ya hilang. Atau bisa juga kita tarik, tinggal klik di mouse itu yang sisi sebelah kiri, kemudian kita tarik, nanti akan hilang sendiri. Nah, ini seperti itu. Atau kita bisa lihat sebenarnya yang paling lengkap itu draw border grid kalau kita mau membuat langsung ya, menarik. Nah, ini tinggal ditarik, diklik kanan. Kemudian atau kita mau draw border itu tadi kita mewarnainya satu persatu. Di antara rumus itu, di antara menu itu, saya lebih suka biasanya pakai more border. Ini pilihan ya. Pertama tentu kita blok dulu ya. Blok dulu yang akan kita kasih border, pilih more border. Nah, ini pilihannya lebih enak. Kita mau menghilangkan semua border, hilangkan dulu. Nah, ini kan misalnya tuh hilang kan. Kita mau bikin bordernya di sisi kiri saja, tinggal kita kasih. Nah, kemudian kita pilihannya juga ada di sini nih. Saya garis yang agak tebal untuk tengah, saya garis 2 untuk yang sebelah kanannya. Saya mau garis putus-putus misalnya untuk sebelah atasnya. Nah, ini tinggal dipilih di sini ya. Atau kita pengen garis miring. Nah, itu bisa. Tinggal diklik di tengah-tengah, nanti akan muncul garis miring. Garisnya titik-titik, tinggal mau diganti, tinggal pilih yang sesuai saja. Misalnya begitu. Kita coba, nah hasilnya begitu. Jadi untuk menu mewarnai, membuat border cell itu demikian. Saya rasa cukup ya. Nah, kita hapus dulu. Kemudian kita akan beralih ke alignment. Bagaimana kita akan merapikan rata kanan, rata kiri, rata tengah, termasuk di dalam kolomnya. Kita untuk ini kita coba tulis ya beberapa kata-kata. Misalnya kita sedang memiliki toko, maka nama barang, mie ayam, mie kuah, mie instan, apa aja lah terserah, ini hanya contoh saja ya. Kecap,
saus kita mau coba sampai 10 karena nanti untuk contoh sampai belakangnya. Kemudian kecap asin, sarden. Oke ya, segini aja juga nggak apa-apa. Nah ini kita coba ya, kita kasih warna dulu. Kalau warna kan tadi sudah ya, kasih bold. Ini untuk membedakan antara judul dengan itemnya. Sementara yang itemnya ini kita coba ya, nama barang kita mau tengahkan. Nah, tengahkan ini gambar yang di tengah. Kalau samping, pinggir, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ya. Di samping itu secara kolom di row juga, nih row secara otomatis begini. Kalau kita pengen agak memperbesar kemudian taruh di tengah, nih yang di atas ini. Klik tengah, kalau kita mau di atas, klik atas, tengah, bawah. Biasanya kita tengah ya. Oke, terus ada lagi kita mau yang bentuknya sedikit berbeda. Di sini ada yang miring kanan, miring kiri, dibalik. Dicoba saja ya. Klik. Nah, miring ke kanan. Dicoba saja miring ke kiri. Nah, ini bentuknya begini. Kemudian yang satunya, nah itu tulisan ke atas, tulisan ke bawah. Ini kalau mau lihat semuanya, nah begitu. Jadi tinggal dipilih sesuai nih. Kalau mau dikembalikan ke posisi 0, ini tinggal berapa derajat yang kita inginkan bisa ditulis di sini. Misalnya kita pengen 25 derajat. Nah ini tulisannya miring 25 derajat. Ya. Kita normalkan 0. Kemudian di sini ada wrap tag. Nah, wrap tag itu nanti ya, sync to fit itu secara otomatis nanti merapikan sendiri. Nah, ini kita kembalikan dulu. Nah, kemudian kita fungsinya wrap tag itu apa? Wrap tag itu, nah ini kalau nama barang kan demikian. Kalau di kiri, di rata kiri, nah ini bisa melebihi sel yang lain. Kan kalau sel di sini ada tulisannya, misal ini harga, ya, ini dia hilang. Nah, wrap tag itu fungsinya di sini ada pilihannya tuh, supaya tulisan itu tidak melebihi selnya. Jadi kelihatan semua. Ini fungsi wrap tag. Jadi kalau ada tulisan ini kursus gratis Excel, kalau kita wrap tag, dia akan turun ke bawah, tuh kan. Mengembalikannya tinggal diklik-klik saja. Jadi klik and klik saja nih sebenarnya. Kemudian merger. Nah, merge and center nih. Jadi ini nanti fungsinya untuk menggabungkan dua sel ini agar menjadi satu sel. Contoh ya. Nih. Nah, itu. Ini jadi sudah diklik dua sel itu sudah bergabung menjadi satu sel. Nah, merger ini itu kalau kita merger pakai ini langsung klik, maka 4 sel ini akan menjadi, dan tulisannya akan diambil salah satu yang di atas, kecap asin. Nah, kan ini 4 sel itu menjadi satu. Nah, ini bagaimana supaya di tengah? Bisa di tengahin. Nah, rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata tengah kanan, rata tengah atas. Nah, ini tinggal diatur ya. Atau ini di sini ada fungsi merge cross. Nah, merge cross ini untuk apa? Merge cross itu kalau merger saja tadi 4 sel ini di merger itu akan gabung jadi satu sel. Nah, kan begitu. Tapi kalau merger cross itu yang gabung itu hanya sel dalam satu ini satu row saja.
yang gabung itu adalah row-nya. Jadi ini cenderung lebih bagus. Misalnya gini, kita mau menggabung semuanya nih. Ya, mergernya merger cross. Nah, secara otomatis nih semuanya merger dua sel dalam satu row. Oke, begitu ya. Kita balikan lagi seperti semula dulu. Kemudian di sini ada right to left tag direction. Fungsinya buat apa? Kalau ini sih hanya untuk menulis saja. Jadi kita pilih ini left to right, berarti nulis itu dari kiri ke kanan. Ini tulisan Latin kita biasa. Kalau right to left, ini berarti menulis dari kanan ke kiri. Ini tulisan untuk Arab. Kita contoh ya, misalnya ini. Ini tulisan Latin. Ya. Ini right to left, contact sama. Nah, right to left. Nah, kalau kita mau coba yang di bawahnya, nulisnya adalah right to left. Berarti dari kanan ke kiri. Ini tulisan Arab. Makanya kita coba ya. Kita ganti fontnya dulu. Ini tulisan Arab. Nah, ini tulisan Arab. Jadi tadi larinya itu dari kanan ke kiri. Tapi ini kita jarang pakai ya. Kecuali memang yang biasa menulis dengan tulisan Arab ya. Nah, ini kita hapus karena tadi sekedar contoh saja. Kemudian fungsi yang lain kita lihat tadi sudah ya. Oh ya, ada satu lagi nih yang kelihatan di sini. Jadi ada kita kepengen menengahkan tulisan ini. Ini kalau pakai merger tulisannya tengah, tapi dua sel ini menjadi satu ya. Di antara dua sel ini supaya di tengah-tengah, misalnya mie ayam ini. Atau jangan mie ayam deh. Nah, ini yang barang. Yang barang itu kalau merger dua sel ini jadi satu, tulisannya betul di tengah, tapi ini menjadi satu sel. Saya nggak pengen menjadi satu sel ya, tapi pengen tulisannya tengah. Nah, pakainya ini yang di sini menu horizontalnya center across selection. Nah, itu di tengah tanpa menggabung sel. Oke ya. Selanjutnya, menu selanjutnya adalah font sudah, placement sudah. Ini terkait number. Number itu berarti kita harus bikin angka. Oke, kita bikin angka dulu ya. Kita bikin angka berarti jumlah. Anggap saja 5. Kita ganti dulu hurufnya. Lupa tadi. Jumlah. Nah, jumlah apa yang akan kita ini? Jumlah. Tadi jumlah barangnya. Ini ayam 15. Kemudian ini 10, 3, 4, 5, 7. Misalnya begitu. Ya, ini jumlah. Kemudian sekaligus saja, karena ini contohnya angka, berarti setelah ada jumlah, misalnya ada harga ya. Harga ini kita kasih 1000, 1500, 2000, 3000, 6000, 8000, atau 10.000. Nah, ini harga. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita mengatur bahwa angka secara umum begini, tapi kan ada juga angka koma ya. Angka koma atau desimal ya. Selama angka ini biasa seperti itu, maka kemudian untuk angka ini pilihannya banyak ya. Kita lihat dari yang ada di tombol di sini dulu. Ini kalau mau dikasih tanda dolar, tinggal diklik dolar. Tapi ini kan bukan angka ya, bukan harga ya. Ini jumlah, jadi nggak bisa kasih dolar. Kalau mau dikasih dolar, misalnya di sini di angka dolar. Tapi kita kan nggak pakai dolar, kita pakai rupiah misalnya.
tinggal kita pilih rupiah. Nah, pilihannya di sini ada rupiah, Rp Indonesia. Nah, itu sudah otomatis rupiah. Di Rp1.000, Rp1.500 itu begitu. Kalau di sini tulisannya tetap 1000, tapi yang muncul di sini adalah 1.500. Dan ini jadi formatnya begitu. Sekarang kita coba format ya. Ini kan kalau di belakang koma ada 2. Bagaimana kalau pengen 1 aja? Tinggal klik yang di sini. Kebalik. Nah, kalau mau nambah komanya di belakang sini. 3 digit di belakang koma. 2 digit di belakang koma, 1 digit di belakang koma, atau kita tidak perlu pakai desimal. Ya. Persentase. Nah, persentase misalnya kita mau ngambil ini kan harga, anggap saja harga pokok. Ini margin keuntungan ya. Margin. Kita mau ngambil margin berapa? 10% misalnya. Kalau 10%, boleh saja 10%, 20%, ini kan contoh saja 15%, 16%, 17%, 18%. Oke. Ini persentase ya. Jadi kalau ini bentuk persentase, kalau kita mau lihat dalam bentuk komanya, nah ini berarti 10% 0,1. Ini tinggal menu diklik di sini, koma. Mau jadiin persen, mau jadiin koma, ya. Terus apalagi, nah ini ada menu yang lain nih, number ini kalau kita klik ini kan banyak, general itu secara umum. Jadi kalau kita ngetik nanti Excel secara umum ini akan melihat apakah itu angka atau tulisan. General. Number ya ini berarti dianggap sebagai angka ya. Nah, di angka ini kita melihat ini number ya, angka. Apa pilihannya? Number itu bisa dikasih separator. Separatornya peribuan. Ya, bisa dikasih desimal 2. Ini contohnya di atas ini. Desimalnya 2, nah ini. Desimalnya tanpa desimal, desimalnya 0 berarti kosong. Nah, contoh. Kelihatan di situ. Nanti angkanya begitu. Kasih separator misalnya. Terus kemudian di sana ini milih kalau negatif itu mau bentuknya kayak apa. Kalau bisa pakai minus atau angka merah itu tanda negatif atau dalam kurung atau dalam kurung merah. Nah ini contohnya. Ini tadi kita pilih contoh ya. Kalau kita tadi pilih kan negatifnya jadi merah ya. Coba kita kasih merah. Nah itu jadi seperti itu. Berarti minus 10. Nah ini penggunaan number. Di antara nanti ada apa namanya ini terkait dengan rupiah dan dolar dan lain sebagainya, hitung-hitungan akuntansi. Ada juga nih tanggal. Kalau begitu kita kasih misalnya di sini adalah expire. Jadi barang-barang itu kapan expirednya. Anggap saja expirednya itu adalah hari ini. Ini karena contoh ya. Kenapa kita harus pakai contoh ini? Agar nanti filenya itu bisa dipakai sama teman-teman semua. Kalau contohnya hari ini, begitu pakai file ini nanti langsung ke hari ini. Artinya dinamis ya. Ini berarti hari ini dikurang 1. Itu seterusnya ya. Ini kan contohnya pengen cepat aja ya. Kalau yang di atas berarti hari ini ditambah 1 hari. Nah, ini misalnya begitu ya. Nah, ini contoh format date and time. Nah, ini formatnya begini, date and time. Kalau mau date-nya saja ini. Jadi pilihannya begitu di custom. Tapi kita mau lihat ini di date di sini sama aja. Kalau date ini kita ngambil namanya
tanggalnya saja, tanggal, tahun, hari. Kalau time itu ngambil waktunya saja. Nah, di custom ini bisa milih tadi waktu berbagai macam jenis. Ini di atas ada contohnya ya. Jadi kita mau milih misalnya untuk tanggalnya saja. Kita gunakan seperti Indonesia ya. Kalau bagi yang mau pakai Indonesia, kita pakai tanggal Indonesia. Nah, pilihannya biasanya begini, Maret. Nah, ini tanggalnya jadi seperti itu. Date. Fungsi lain time tadi sudah, masalah waktu saja ya. Dicoba-coba sendiri. Persentase tadi ini masalah persen bentuknya. Jadi mau digitnya 2, 3, 4, 5 ini bisa ya. Di belakang koma. Kemudian fraction ini saya jarang pakai. Tidak pernah pakai bahkan ya. Bisa dicari sendiri. Scientific. Nah, ini bagaimana bentuknya itu menjadi bentuk scientific. Ya, ini bisa tambah 0. Scientific itu adalah pemangkat. Kadang kan angkanya besar ya. Misalnya 1 triliun itu kan kepanjangan. Makanya kemudian dibentuk tinggal pangkat berapa. Misalnya kalau 4.000 berarti 4E pangkat 3 ya. 4E plus 03. Contoh nih misalnya di sini ya. Nah, ini. Kalau bentuk saintifiknya ini adalah 3.000, 3 kosongnya 3. Nah, begitu. Kira-kira begitu. Untuk tag ini mode tag ya. Seperti biasa tag. Nanti ada fungsinya kalau di pembahasan berikutnya misalnya angka pakai tapi mau dijadiin tag atau sebaliknya. Yang spesial ada apa nih? Spesial hanya untuk misalnya ini di Indonesia nggak ada menunya, Inggris lah ya. Ini pakai untuk nomor telepon. Nanti secara otomatis begitu kita ngetik nomor telepon dia nanti secara otomatis akan dikode. Misalnya kalau Indonesia berarti Jakarta 021 nanti berapa. Nah, ini tapi kita jarang pakai juga. Yang penting adalah ini satu, custom ya. Custom ini kita men-setting sebenarnya model stylenya itu kayak apa. Ini banyak pilihannya. Tapi yang saya sering pakai itu adalah misalnya kita mau menulis ribuan, angkanya tetap ribuan, tapi tampilannya itu adalah biar lebih kecil. Jadi kalau 3000 misalnya dalam ribuan. Nah, kalau 3000 itu kan berarti harusnya 3 saja. Nah, ini bisa ditulis tinggal dikasih di kita pilih ya, yang mana kalau pakai 0, di belakangnya juga boleh. Atau kita pilih yang nggak ada desimalnya. Tinggal kita kasih tanda separator. Kalau ribuannya itu apa? Kalau ribuannya titik ya pakai titik, kalau ribuannya pakai koma, format dari yang di luar Inggris ya pakai koma. Contohnya ini. Nah, ini angka 3000 kalau saya kasih koma di belakangnya itu jadi 3. Artinya apa? Tampilan yang muncul itu 3 meskipun tulisannya itu 3000. Nah, kita contoh ya. Contohnya ini ya. Nah, itu tampilannya 3. Misalnya rupiah nih ya. Kita mau model itu custom. Kemudian, nah ini. Nah, semuanya tampilan ini. Berarti harga pokok harusnya ditambah dalam ribuan. Jadi, yang muncul begitu. Harga pokok dalam ribuan. Di atas nih tetap kelihatan 1000 ya. Tapi 1000. Kalau mau kita edit 1000. Tapi kalau di tampilan, dia akan kelihatan 2. Ini 1500 karena ini pembulatan ya. Kalau mau berarti kita kasih desimal. Nah, kan 1,5 1500 ini karena dalam ribuan. Nah, begitu itu fungsi yang terkait dengan number ya. Silahkan nanti dicoba-coba modelnya, tapi sering kita pakai begitu. Nah, di custom ini semua format ada. Mau kalender, mau tanggal, mau jam, mau bulan, atau format dari angka, dalam ribuan, dalam ini ada formatnya.
kemudian kita